Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Saya Taruni Nidya Trio Solifatur Rahman, notar 20.2097, nomor absen 6, yang akan bertugas sebagai moderator dalam pemaparan materi kali ini. Adapun anggota saya, yang pertama, Taruna Nindya Aryan Askar Ramadan, notar 20.2057, nomor absen 1. Yang kedua, Taruni Nindya Nurul Damayanti, notar 20.02.287, nomor absen 17. Dan yang ketiga, Taruni Nindya Stefanisa Alivia Cahyandini, notar 20.02.356, nomor absen 23. Ya baik, adapun beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perilaku publik. Yang kedua, homogenitas perilaku publik dan media massa. Dan yang ketiga, komunikasi massa. Ya baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama mengenai perilaku publik yang akan dipaparkan oleh Taruna Aryan. Baik, materi pertama perilaku publik. Pengertian perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisasi, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisasi lain di sekitarnya serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka, rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Pengertian publik. Publik adalah sekelompok orang atau individu yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia. Pengertian perilaku publik. Perilaku publik adalah suatu interaksi antar manusia yang terjadi secara tidak langsung dengan lingkungannya, yang mana diprakarsai secara individu dan menciptakan suatu tindakan. Hubungan perilaku publik dan media massa. Hubungan perilaku publik dan media massa dengan keseragaman perilaku publik mempengaruhi sikap terhadap objek atau publik dengan media massa saling membangun komunikasi yang sangat erat. Media massa membangun komunikasi massa dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku publik. Perilaku masyarakat yang tidak tetap. Pada saat ini, perilaku masyarakat selalu berubah-ubah seiring dengan kemajuan budaya dan peradaban. Maka saat ini diperlukan tindakan meneliti sebagai kebijakan pemerintah, pengusaha, serta lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya dalam berpikir dan bertindak untuk masyarakat. Jenis-jenis perilaku publik. Perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada maupun otomatis. Pada hakikatnya, tidak dapat dikendalikan karena perilaku ini merupakan perilaku yang alamiah. Contohnya, ketika jari kita tak sengaja menyentuh benda panas, otomatis kita akan menarik jari kita, atau mata yang otomatis berkedip ketika terkena cahaya silau dan sebagainya. Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak stimulus diterima reseptor.
kemudian diteruskan kepada otak untuk direspon melalui efektor. Proses yang terjadi di dalam otak dinamakan proses psikologis. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Perilaku ini dapat merubah setiap saat sebagai hasil dari proses belajar. Perilaku juga dapat dibedakan berdasarkan batasan terbagi menjadi dua. Satu, perilaku pasif dan perilaku aktif. Perilaku pasif juga disebut sebagai respon internal. Perilaku ini sifatnya masih tertutup, terjaring dalam individu sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya dalam berpikir, angan-angan, berfantasi. Perilaku aktif disebut dengan respon eksternal atau bersifat terbuka. Perilaku ini biasanya diamati secara langsung karena tindakan nyata, contohnya bekerja, membaca buku, membersihkan rumah, dan sebagainya. Kemudian saya Taruni Nindya Nurul Damayanti menjelaskan tentang media massa. Pengertian media massa. Media massa adalah alat-alat dalam berkomunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Media massa merupakan salah satu alat komunikasi yang tak pernah luput dari kehidupan sehari-hari. Alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Fungsi media massa. Pertama, pengawasan sosial. Yang kedua, korelasi sosial. Dan yang ketiga, sosialisasi nilai. Pengawasan sosial yaitu menyebarkan informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial, dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, korelasi sosial, yaitu pemberian informasi atau interpretasi yang menghubungkan satu kelompok sosial yang satu dengan kelompok lainnya, atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya agar tercapai suatu kesamaan. Yang ketiga, sosialisasi nilai, yaitu pewarisan dari nilai-nilai generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya media massa, publik dapat belajar, karena fungsi media adalah memberikan informasi. Media juga menyuguhkan masyarakat dengan pemberitaan yang mengandung unsur human interest, sehingga masyarakat dapat merasa terhibur oleh pemberitaan tersebut. Karakteristik media.
Menurut Suparno, untuk memahami kekuatan media massa, perlu dipahami dulu mengenai karakteristik media sebagai berikut. A. Mempunyai daya jangkau yang luas. B. Pesan diformulasikan secara profesional oleh komunikator, atau ada sikap politik media atau agenda media. C. Pesan disampaikan secara cepat dan berkesinambungan melalui media. D. Pesan ditunjukkan untuk khalayak luas, beragam, dan memperhatikan isi media secara selektif. Dan E. Khalayak menginterpretasikan pesan tersebut dengan makna sesuai dengan latar belakang mereka, sehingga tercipta kesamaan makna dengan komunikator. Dan yang F, sebagai hasilnya, khalayak terpengaruh oleh makna tersebut. Dari teori yang sudah dijabarkan, terlihat jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh media massa. Media massa menjangkau segala segmen, umur demografi, tiada batas, dan didukung dengan penyampaian yang cepat. Media massa pun juga melihat latar belakang publik dan memposisikan dirinya sebagai publik sehingga publik merasa memiliki ikatan dengan media. Kemudian yang selanjutnya, saya Tarni Nindya Sivanisa Argacandini akan memaparkan tentang komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan atau informasi atau gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa. Komponen komunikasi massa. Menurut De Velour dan Dennis, terdapat 7 komponen komunikasi massa. Di antaranya, yang pertama yaitu komunikator, yang kedua pesan, ketiga media, keempat komunikan, kelima gatekeeper, keenam gangguan, dan yang terakhir yaitu timbal balik. Fungsi komunikasi massa sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi informasi, hiburan, dan persuasi. Kemudian pengawasan dan korelasi, transmisi budaya, dan mendorong integrasi sosial. Ciri-ciri komunikasi massa, yaitu diantaranya, yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Kedua, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Ketiga, pesannya bersifat umum. Keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya yakin apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.